Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min warathati ulama'ina wa allafa baina qulubina fa asbahna ikhwana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala man dama manhajuhul qawim wastaqama ala hudam min rabbih wa siratihil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Sejatinya memang harus terlebih dahulu kita ungkapkan gemuruh euforia batin ini, gema rasa realisasi dari rasa sanaan wa tahammudan lillah, di mana pada kesempatan yang mubarakah ini kita sekalian dapat bermuwajjah serta bermujalasah di forum yang insyaallah mubarakah ini dalam rangka mengikuti acara rapat pada siang hari ini. Harapan mudah-mudahan dengan adanya acara pelantikan siang hari ini akan mampu melahirkan hati pejuang, hati yang menjuangkan pewaris Nabi, dan juga semoga mampu melahirkan generasi terbaik, generasi yang muhisunnah indah fasadil ummah, generasi yang mustaghisan li nabiyhi wa mustagilan li ibadati rabbih, generasi yang cinta ulama dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya curhan afdalus salah wa askat tahiyya wa taslim. Semoga selalu tercurah keharibaan Nabi idaman, mudah-mudahan toh kita hidup di zaman yang semakin berhadapan dengan dekadensi moral ini, tapi semoga kita selalu setia, konsistensi di dalam mengajarkan dan mengamalkan sunnah Rasul serta menyebarkan ajarannya. Baik hadirin wal hadirat rahmatullahi alaikum, fi hadhil fursah at-tayyibah wa ana kal murattibil barnamij, akan kami bacakan rangkaian acara yang telah kami susun sebagaimana berikut. Acara yang pertama, pembukaan, yang mana hal ini akan dibuka langsung oleh beliau pengasuh Pondok Pesantren Siratul Islam. Dan acara yang kedua, sambutan atas nama tuan rumah dan pengurus dan acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana hal ini akan disampaikan oleh saudara kami Muhammad Muham, yang mana dan acara yang ketiga, sambutan atas nama tuan rumah dan pengurus pusat PWILS, yang mana hal ini akan disampaikan oleh Kiai Abdul Walid. Dan acara yang keempat ialah pembukaan. Dan acara yang keempat, pembekalan dan nasihat, yang mana hal ini akan disampaikan oleh Kiai Ja'far Shadiq. Dan acara yang terakhir yaitu penutup atau doa, yang mana hal ini akan disampaikan oleh Kiai Misbat. Demikianlah manual acara yang akan disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Baik hadirin wal hadirat rahmatullahi alaikum, untuk lebih mengefisiensi waktu, marilah kita mulai acara pada siang hari ini dengan pembukaan dengan pembacaan suratul Fatihah, yang mana hal ini akan dipimpin langsung oleh beliau pengasuh Pondok Pesantren Siratul Islam. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaban hadir panjenengan sedaya dak adinto tempat, moga-moga abekta barokah da tempat kadinto jukan olia barokah dari orang saya perjuangaki sareng ajunan sedaya ingki kadinto wali songo wali saya kasokani sareng ajunan epon Gusti Allah untuk madhep agama Islam. Saya seberaki nang kota Mekah, disebarkan dari kota Madinah sampai negara beten kaula sedaya negara Indonesia. Jukan abekta barokah dak beten kaula sedaya dak keluarga, tambah kekembangan, tambah kemudahan, tambah kelancaran dalam rezeki, dalam urusan, tambah cepat untuk teka hajat dan dalam apa perjuangaki mbak-mbak beten kaulah engki kadito wali songo sehadir nang di tempat cukan sareng ajunan epon Gusti Allah tornaki selenin kabilasan, kasih sayang, rahmat dan perhatian dari ajunan epon Gusti Allah. Cukan hadir epon ajunan saja yang ada tempat tetia barokah di tempat kadito tetia napa tambana kemajuan dak Pondok Pesantren saya badan yang tempat kadinto jukan badan kaula matur selangkong da ajunan sedaja saya hadir nang ikat di tempat
kalaban niat untuk memperjuangkan Wali Songo sehingga dari tindak otabat tentegan adunan dari compoan bangsa bang sampai ada kadang tempat anilai ibadah tetia pengampunan dan tetia derajat setengki ya junah Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dukan acara in dalam siang hari mangken kalaban bacaan Fatihah ki puru paregna dadi wasilah toron kadidoan dari ajunan epon Gusti Allah tetia palantara badan kaula sedaya in dalam hari mangken in dalam pelantikan PWLS khusus daerah Sampang Kak Dinto tetia pengurus si amanah bisa memperjuangkan Wali Songo dan bisa berkibar sampai ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tilka hiya kalimatul iftitah arjul barakatah ila tamami hadzal ihtifal. Itulah tadi pembukaan yang dibuka dengan pembacaan umul kitab dengan harapan semoga acara demi acara yang akan kita lewati bersama akan berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Amin amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Manakala dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, maka dengarkanlah dengan baik dan perhatikanlah dengan seksama agar kita mendapatkan rahmat. Dan untuk itulah hadirin sekalian, marilah kita sejenak mengheningkan cipta, mentadabburi dan menghayati isi kalam ilahi Rabbi yang mana dalam hal ini akan disenandungkan langsung oleh saudara kami Muhammad Ridwan. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum syu'aibah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kaila wal mizan والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله وتصدون عن سبيل الله من آمن به
وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين قال أولو كنا كارهين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah kesejukan Al-Qur'an yang mampu membangkitkan hati yang kian resah gelisah, menghidupkan gairah yang telah pupus. Maka pantaslah Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk mendapatkan kehidupan yang hakiki dan menemukan nur ilahi Rabbi. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada saudara Muhammad Ridwan kami haturkan terima kasih. Kami langsung masuk acara yang ketiga, sambutan atas nama tuan rumah dan pengurus pusat PWILS, yang mana hal ini akan disampaikan oleh beliau Kiai Abdul Ghalib. Kepada beliau tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail albirru matma'annat ilaihi an-nafsu wal ismu ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadri wa in aftaka an-nas wa aftuk wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Semua para hadirin wal hadirat, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para gus, para lora, para asatid wal asatidat, hadirin yang kami hormati
wabil khusus tuan rumah Pondok Pesantren Siratul Islam Kiai Haji Thaifur Khalli, sedak beliau peten kaula hormati. Pertama-tama marilah kita pandatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini telah mengumpulkan kita di tempat yang berberkah ini. Semoga perkumpulan kita ini dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Dan kelak kita dikumpulkan bersama menuju surganya Allah, yang masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada hadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaah kelak fi yaumi la yanfa'u malun wala banun. Amin amin Allahumma amin. Pertama-tama kami mewakili sahibul bait Kiai Haji Thaifur sekeluarga, yang pertama berlandaskan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Beliau sebagai penerima tamu pastinya sangat berpegang teguh dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Namun kita sebagai tamu juga punya pedoman juga, ad-dhaif kal mayyit. Nanti kalau sudah acara ini tidak ada apa-apa lagi, ya mohon sabar. Yang namanya dhaif kal mayyit, tamu itu bagaikan mayat. Mayat itu dimandiin, dibolak-balik, ya terserah yang punya tuan rumah gitu. Baik, yang pertama kami ucapkan banyak terima kasih kepada para kiai, para saudara-saudara yang hadir pada kesempatan hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih, semoga dengan hadirnya anda semua ini dapat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal, dan kami hanya bisa mengatakan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah yang memberi balasan kepada anda semua yang sudah hadir kepada tempat kami ini, meluangkan waktu meninggalkan kewajiban dari tempat yang jauh dari perwakilan seluruh kota Sampang, dan kami mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Yang kedua, andaikan ada beberapa hal yang kurang berkenan kepada anda semua, kami selaku sahibul bait mohon maaf sebesar-besarnya. Saudara-saudaraku yang kami hormati, marilah kita tekadkan bulat kita dengan niat yang kuat untuk berjuang di dalam organisasi kemasyarakatan PWILS ini demi membela agama, nusa dan bangsa. Setuju? Kenapa harus berjuang di PWILS ini? Karena pada akhir-akhir ini, bahkan sebelum dan sudah lama, kita sesungguhnya telah terjajah melalui penjajahan ideologi yang dapat membongkar pondasi-pondasi kita sebagai keturunan Wali Songo dan pejuang yang telah mengorbankan dirinya, hartanya untuk memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Oleh sebab itu, suara yang bisa kita suarakan, tidak ada suatu organisasi kemasyarakatan yang berdiri di depan untuk membela hal ini kecuali PWILS. Betul? Kenapa? Kita ini telah diwajibkan untuk menjaga dua hal sebagai maqasidus syariah. Yang pertama adalah kita harus menjaga agama kita agar supaya agama ini murni dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ahlus sunnah wal jamaah pahamnya dan tidak tercampur oleh khurafat yang menyesatkan. Betul? Karena begini saudaraku, khurafat yang didongengkan oleh mereka sesungguhnya adalah sangat melawan sekali dengan paham ahlus sunnah wal jamaah. Kami beri contoh di dalam kitab Al-Wariqat di halaman 303, ada seorang Habib, namanya Habib ini katanya derajatnya sama dengan Allah.
Kenapa bisa sama? Karena mereka mempunyai keraton sama dengan keratonnya Allah. Dia mengatakan, Allah berfirman kepadanya, katanya, mulki mulkukah tasarraf fihi kaifa syi'ta. Keratonanku ini keraton ma juga, artinya ini sekutu dengan keraton Allah. Tasarraf fihi kaifa syi'ta, gunakan sesuka hatimu. Artinya ini sesungguhnya walaupun berbentuk cerita, ini sesungguhnya sudah melenceng, bahkan bisa dianggap bagian dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena walam yakul lahu syarikun fil mulki, yang dienas oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Lah, untuk memperjuangkan seperti ini hanya contoh sebagian. Kalau dihadapkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat ada mukjizat yang khusus kepada baginda Nabi, contohnya Mi'raj. Nabi Mi'raj seumur hidup 1 kali. Kalau kakek mereka Mi'rajnya 70 kali. Ini mengalahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai menghalalkan yang haram, memencet-mencet air susu, memencet-mencet susunya perawan di pinggir jalan. Lah, ini siapa yang bisa bersuara? Karena sejak dulu orang-orang yang dianggap tokoh oleh kita ternyata tidak bisa bersuara, tidak bisa meluruskan ini. Siapa yang bersuara kalau bukan kita dari PWILS ini? Oleh sebab inilah bagian dari maqasidus syariah, kita membentuk PWILS untuk membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari pengaruh dongeng-dongeng dusta khurafat yang telah mereka sebarkan di Indonesia ini. Ini yang pertama. Terus yang kedua, ada maqasidus syariah, yaitu adalah hifdzul irdi, menjaga kehormatan kita. Oleh sebab itu ada simboyan dari pendahulu-pendahulu kita, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Cinta tanah air bagian dari iman ini sesungguhnya adalah sebuah ungkapan yang terungkap dari sebuah nas yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dulu pernah berkata di waktu meninggalkan kota Mekah, andaikan umatku tidak mengeluarkan aku darimu wahai Mekah, aku tidak akan pernah keluar dari Mekah. Jadi Nabi ini tidak pernah ke Yaman sama sekali. Nabi tidak pernah kemana-mana. Nabi di Mekah pindah ke Madinah. Namun Nabi walaupun sangat mencintai yang namanya tanah airnya Mekah, karena diusir oleh kaumnya pergi ke Madinah. Bagaimana keberadaan Nabi di Madinah? Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencaci maki yang namanya kota Madinah. Bahkan Nabi bersabda, Allahumma ahbib ilainal Madinah kahubbina Makkah au asyad. Ya Allah, berilah kami cinta, rasa peduli, rasa memiliki, rasa berkorban demi Madinah ini sebagaimana kami mencintai dulu kota Mekah. Bahkan kami harus mencintai Madinah ini asyad, atau lebih daripada mencintai Mekah. Nah, inilah rasa nasionalisme baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertuang dengan hubbul watan minal iman. Nah, ada sebagian dari mereka ini ingin menghapus rasa cinta kita kepada tanah air kita. Bahkan dilecehkan, katanya Indonesia ini adalah bintu tarim. Bintu tarim ini kan, tarim ini kan kalau di sini ya kabupaten. Indonesia ini lebar, besar, negara bermartabat, dikatakan bintu tarim, anak perempuannya tarim, bukan anak laki-laki, ini anak perempuan. Katanya Ki Ja'far ini dawil arham. Dikatakan begitu. Bahkan semua sejarah-sejarah kebudayaan Islam, kebudayaan-kebudayaan yang telah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan negara kita dirubah. Dianggap mereka lah yang berjuang, padahal yang namanya Utsman bin Yahya itu pengkhianat bagi kita, nggak tahu bagi mereka, kan begitu. Bahkan situs-situs makam banyak dirubah, itu buktinya banyak. Semuanya diam, tidak ada yang bersuara. Kalau bukan kita yang bersuara, siapa lagi? Hidup PWILS, siap berjuang untuk PWILS, untuk negara kesatuan Republik Indonesia, siap untuk berjuang menegakkan agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.